Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anggun Syafitri dengan NPM 250340100059. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik dan Sains. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas terkait kesalahan-kesalahan dalam berbahasa Indonesia, khususnya di era digital. Nah, contoh yang pertama adalah adanya fenomena singkatan atau abbreviation. Fenomena ini membahas tentang penggunaan singkatan yang terlalu berlebihan di media sosial, sehingga seringkali menimbulkan kesalahan tafsir. Contohnya, seperti saat kita berkomunikasi melalui WhatsApp, sering sekali kita menggunakan bahasa-bahasa yang disingkat. Nah, contoh yang kedua saya ambil dari media sosial X atau Twitter. Fenomena singkatan atau abbreviation di Twitter ini lebih dipengaruhi oleh kebijakan dari platform ini sendiri. Di X atau di Twitter, saat kita ingin menulis sebuah cuitan atau tweet, akan dikenai batas karakter. Nah, beberapa orang mengambil jalan pintas dengan menyingkat isi pesan mereka agar muat di dalam satu cuitan atau satu tweet tersebut. Adanya fenomena penyingkatan ini menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam bahasa baku karena isi pesannya tidak termuat dengan jelas, sehingga orang yang membaca seringkali kebingungan atau salah mengartikan pesan tersebut. Baiklah, contoh yang kedua adalah multilingualisme atau penggunaan banyak bahasa sekaligus di satu pesan. Contohnya seperti yang kalian temui, sering juga disebut dengan bahasa anak Jaksel. Maraknya penggunaan media sosial, sehingga orang-orang yang menggunakan bahasa seperti ini itu bisa tersebar dengan cepat dan bisa ditiru oleh banyak orang. Kesalahan yang ketiga yaitu kesalahan penggunaan tanda baca. Seperti yang kita tahu, di era digital ini kita lebih sering berkomunikasi atau berinteraksi melalui gawai atau handphone, yang dimana kita akan lebih sering menggunakan tanda baca dibandingkan saat kita berbicara sehari-hari yang lebih berfokus pada intonasi. Saat mengirim pesan ini, seringkali kita mengabaikan tanda baca, atau ada juga yang menggunakan tanda baca tapi masih salah. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran linguistik dan literasi media. Pengguna yang tidak memahami kaidah bahasa cenderung menulis dengan bahasa yang tidak baku dan menggunakan tanda baca yang salah penempatannya, sehingga membuat isi pesan mereka menjadi ambigu. Contoh berikutnya adalah slip tulisan atau kesalahan mengetik, atau yang mungkin kita sering dengar dengan sebutan typo. Dalam konteks bermedia sosial, kita seringkali dihadapi oleh tekanan untuk bisa membalas secara cepat, memberi respon yang instan, dan terus-menerus seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti tadi, tekanan-tekanan tadi, itu bisa menimbulkan kecemasan dalam berkomunikasi. Kecemasan komunikasi ini bisa mengarahkan kita pada kesalahan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti misalnya kesalahan menulis, atau kita biasa mendengarnya dengan typo. Lalu juga ada kesalahan dalam penggunaan kata baku, kesalahan pemilihan kata, atau kesalahan dalam menyusun kalimat. Baiklah, kesalahan berbahasa yang berikutnya dipengaruhi oleh aspek sosial dan budaya. Yang saya maksud di sini adalah munculnya kata-kata baru yang biasa disebut bahasa gaul yang datang dari perubahan perilaku sosial budaya digital. Contohnya adalah kata-kata seperti skibidi, sigma, riz. Munculnya kata-kata tersebut merupakan akibat dari perubahan perilaku sosial dan budaya masyarakat digital. Nah, karena mudahnya persebaran informasi di era digital, penggunaan kata-kata tidak baku tadi semakin menyebar, sampai-sampai beberapa orang menganggap kata-kata itu serius dan menggunakannya secara langsung di dunia nyata, atau menggunakannya di komunikasi yang konteksnya formal. Baik, itu saja contoh-contoh kesalahan berbahasa di era digital yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Anggun Syafitri, izin undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Dadah!